Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman sekalian. Sebelumnya apa kabar semuanya? Saya berharap semoga kita bahagia dan sehat di hari ini. Perkenalkan, nama saya Deni Nurhayati dari Universitas Majalengka, Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya adalah mahasiswa praktik yang akan mengampu mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam mengenai tokoh-tokoh pembaharu Islam. Mungkin saya rasa demikian dari perkenalan kali ini. Jadi mohon kerjasamanya. Saya harap kita bisa berteman dengan baik dan saling mendukung menuju kesuksesan. Baik, kali ini saya akan membahas materi mengenai tokoh-tokoh pembaharuan di Islam. Yang pertama, Muhammad Ali Fasya. Untuk biografinya itu sendiri, Muhammad Ali Fasya lahir pada Januari 1765 Masehi di Kawala, Albania, Yunani, dekat pantai Masedonia, dan meninggal di Mesir pada tahun 1849 Masehi. Dialah pendiri dinasti Mesir yang keturunannya memerintah Mesir sampai tahun 1952 Masehi. Sejak kecil ia memiliki keterampilan dan kecerdasan luar biasa dalam perjalanan karirnya. Banyak usaha yang dilakukan untuk memperbaharukan atau memodernisir keadaan umat Islam yang telah jauh tertinggal dari negara-negara barat. Orang tua dari Muhammad Ali Fasya adalah seorang yang bekerja sebagai penjual rokok. Dari kecil ia sudah harus bekerja. Dia tak pernah memperoleh kesempatan sekolah. Dengan demikian, dia tidak bisa membaca dan menulis. Setelah besar, ia bekerja sebagai pemungut pajak. Karena kecakapannya dalam pekerjaan ini, ia menjadi kesayangan Gubernur Utsmani setempat. Akhirnya ia diangkat sebagai menantu oleh gubernur tersebut dan mulai dari waktu itu, bintangnya semakin meningkat terus. Muhammad Ali Fasya adalah seorang pembaharu Islam pada abad 19 hingga abad 20 Masehi. Ia adalah orang yang pertama kali meletakkan landasan kebangkitan modern di Mesir setelah munculnya kesadaran umat Islam di Mesir akan kelemahan mereka dalam menghadapi ekspedisi Prancis oleh Napoleon Bonaparte. Kemudian apa sih tujuan utama dari gerakan pembaharuan Islam di Mesir ini? Nah, tujuannya itu adalah ketika datangnya kontak kebudayaan barat terhadap umat Islam, ketika itu sangat tinggi, ditambah lagi dengan hancurnya kekuatan Mesir oleh Napoleon Bonaparte. Alasan ini kemudian dijadikan sebagai tolak ukur bagi para pemuka Islam Mesir untuk melakukan pembaharuan terhadap kondisi umat Islam ketika itu. Dan jatuhnya Mesir ke tangan Napoleon Bonaparte menjadarkan Muhammad Ali Fasya. Ia melihat kemajuan yang dicapai negara-negara barat, terutama Prancis, begitu hebat. Kemajuan dalam bidang teknologi peperangan membuat Prancis dengan mudah menguasai Mesir. Setelah Prancis dapat diusir Inggris pada tahun 1802 Masehi, Muhammad Ali Fasya mengundang Sep, seorang perwira tinggi Prancis, untuk melatih tentara Mesir. Jika ada yang bertanya-tanya, siapa sih Napoleon Bonaparte itu? Nah, Napoleon Bonaparte itu dikenal juga sebagai Napoleon I, adalah seorang pemimpin militer dan kaisar Prancis yang menaklukkan sebagian besar Eropa pada awal abad ke-19. Lahir di Pulau Korsika, Napoleon dengan cepat naik pangkat militer selama Revolusi Prancis. Next, sejak Muhammad Ali Fasya menguasai Mesir, ia telah banyak melakukan upaya pembaharuan, baik dalam bidang politik, militer, ekonomi, pemerintahan, maupun pendidikan. Jatuhnya Mesir ke tangan Napoleon Bonaparte telah menyadarkan pemikiran Muhammad Ali Fasya. Ia banyak melihat kemajuan yang dicapai negara-negara barat, terutama Prancis yang begitu hebat.
Kemajuan dalam bidang teknologi militer telah membuat Prancis dapat dengan mudah menguasai Mesir. Pada tahun 1798 sampai 1802 Masehi, akhirnya keinginan Muhammad Ali Pasha untuk memajukan peradaban modern termotivasi dari unsur-unsur dan hal-hal yang dibawa oleh Napoleon Bonaparte ketika ia memimpin ekspedisi di daerah-daerah kekuasaan pemerintahan yang dibangun oleh umat Islam. Menurut Muhammad Ali Pasha, kunci utama untuk menciptakan langgengnya kekuasaan adalah mengubah sistem militer. Sama hanya dengan raja-raja Islam lainnya, Ali Pasha juga mementingkan hal-hal yang berkaitan dengan kemiliteran karena ia yakin bahwa kekuasaannya dapat dipertahankan dan diperbesar dengan kekuatan militer. Muhammad Ali Pasha juga memperkuatnya dengan menjadikan para petani luar daerah untuk mengikuti wajib militer. Upaya itu ternyata cukup berhasil untuk menjadikan kekuatan militer Mesir semakin berkembang. Maka kemudian ia pun terdorong untuk mempelajari ilmu ekonomi yang telah berkembang di Eropa. Muhammad Ali Pasha sangat memahami bahwa di belakang kekuatan militer mesti harus ada kekuatan ekonomi yang sanggup membelanjai pembaharuan di bidang militer dan bidang-bidang yang bersangkutan dengan militer. Jadi dua hal yang penting baginya, kemajuan ekonomi dan kekuatan militer. Dan dua hal ini menghendaki pengetahuan atau ilmu-ilmu modern. Tidak hanya militer dan perekonomian yang diperhatikan oleh Muhammad Ali, tetapi ia juga mengupayakan pengetahuan mengenai administrasi negara. Ini ditunjukkannya dengan mendirikan beberapa lembaga yang terkait dengan sekolah-sekolah modern, seperti Kementerian Pendidikan pada tahun 1815 Masehi yang sebelumnya tidak dikenal, kemudian sekolah militer, sekolah teknik, sekolah kedokteran, sekolah apoteker, sekolah pertambangan, sekolah pertanian, dan sekolah penerjemahan. Selain mendirikan beberapa sekolah dan mengirim pelajar keluar, ia juga melakukan penerjemahan buku-buku terbitan Eropa dalam skala yang besar. Di samping mendelegasikan pelajar Mesir ke Eropa, ia juga mendatangkan guru-guru agung Eropa untuk mengajar di sekolah-sekolah yang telah ia bangun. Muhammad Ali juga menerbitkan majalah berbahasa Arab pertama kalinya yang diterbitkan tahun 1828 Masehi. Ia menamainya dengan majalah Al-Waqai Al-Misriyah atau yang disebut dengan Berita Mesir. Majalah ini digunakan rezim Muhammad Ali sebagai organ resmi pemerintah. Inilah pembahasan singkat mengenai Muhammad Ali Pasha. Begitu banyak peninggalan termegah Muhammad Ali yang bisa kita lihat di perbukitan Jabal Mukhotam. Ia dengan mengerahkan desainer Yunani bernama Yusuf Busak akhirnya berhasil membuat masjid indah dengan corak menara Turki yang berwarna putih perak. Kemudian di dalam masjid inilah jasad Muhammad Ali. Peradabannya yang telah dimulai sejak 7.000 tahun yang silam. Ia termasuk salah satu di antara negara yang menempati urutan papan atas tujuan wisata dunia. Maka tidak heran jika setiap jengkal tanahnya yang kita pijak merupakan saksi sejarah yang memberikan cerita sendiri. Begitulah kira-kira deskripsi sejarahnya. Muhammad Ali Pasha yang dianggap sebagai pendiri Mesir modern, kekuasaannya saat itu meliputi Sudan dan Syria. Bahkan pasukannya pun ikut berperang bersama Kesultanan Utsmani di Yunani, Asia Kecil hingga ke Eropa Timur. Masuk ke dalam pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai Muhammad Abduh. Kita mulai dari riwayat hidupnya. Nama asli Syekh Muhammad Abduh adalah Muhammad bin Hasan Khairullah. Ia lahir tahun 1849 Masehi di desa Mahalat Nasr, Kabupaten Al-Buhairah, Mesir. Muhammad Abduh lahir dari pasangan Abduh bin Khairullah, seorang petani miskin dari Mahalat Nasr, dan Junainah binti Uthman Al-Kabir, seorang janda dari keturunan terpandang di tahta. Abduh kecil hingga remaja banyak menekuni pelajaran membaca dan menulis. Pada usia
12 tahun ia sudah mampu menghafal Al-Quran dalam bimbingan langsung sang ayah. Selanjutnya, pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh. Pemikiran-pemikiran cemerlangnya mulai muncul ketika ia dikirim belajar secara formal oleh ayahnya ke perguruan di Masjid Ahmadi untuk mempelajari bahasa Arab, nahwu, shorof, dan lain-lain. Yang terletak di desa Tanita, salah satu desa di Mesir, namun ia merasa bahwa apa yang dipelajarinya sangat monoton dan ia tidak mengerti apa maksud dari ilmu yang ia dapatkan. Karena ia hanya menghafal pelajaran-pelajaran itu tanpa tahu apa substansinya, ia tidak puas dengan metode belajar yang ada, yang hanya mementingkan hafalan tanpa memahami pengertian dari yang dipelajarinya itu. Bahkan ia berpikir lebih baik tidak belajar daripada menghabiskan waktu hanya untuk menghafal istilah-istilah nahwu dan fikih yang tidak dipahaminya. Sehingga ia kembali ke Mahalah, Nasr, kampungnya, dan hidup sebagai petani serta melangsungkan pernikahan dalam usia 16 tahun. Tapi sang ayah tidak menyetujui langkah yang diambil oleh Abduh. Ia memerintahkan Abduh untuk kembali ke Tanata dan menekuni kembali pelajarannya. Dengan terpaksa ia pun kembali ke Tanata. Namun di tengah perjalanan ia membelokkan langkah kakinya menuju sebuah desa tempat tinggal pamannya, yaitu Syekh Darsi Khodir, paman dari ayah Muhammad Abduh. Di Kanisa Urin, Syekh Darwis adalah seorang penganut aliran tasawuf, thoriqah, syadziliyah, dan memiliki pengetahuan yang luas. Syekh Darsi mengetahui sebab-sebab keengganan Abduh untuk belajar di Tanta, maka ia selalu mengajak Abduh untuk membaca buku bersamanya. Selanjutnya, kisah perjalanan hidup Muhammad Abduh diabadikan dalam buku yang berjudul Muzakirat Al-Imam Muhammad Abduh, karya muridnya Muhammad Rashid Ridho. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa pada saat itu ia benci melihat buku dan buku yang diberikan Darsi itu dibuangnya jauh-jauh. Lalu buku tersebut dipungut lagi oleh Darsi dan diberikan lagi pada Abduh. Darsi selalu sabar menghadapi Abduh dan pada akhirnya Abduh mau juga membaca buku tersebut beberapa baris. Muhammad Abduh lalu melanjutkan pendidikan di Tanta, akan tetapi hanya 6 bulan. Lalu pergi menuju Al-Azhar yang diyakininya sebagai tempat mencari ilmu yang sesuai untuknya di Al-Azhar. Ia pun hanya mendapatkan pelajaran ilmu-ilmu agama dengan metode yang sama dengan di Tanta. Hal ini membuatnya kembali kecewa. Dalam salah satu tulisannya, ia menyatakan rasa kecewanya tersebut dengan menyatakan bahwa metode pengajaran yang verbalis itu telah merusak akal dan daya nalarnya. Kemudian rasa kecewa itulah yang menyebabkan Abduh akhirnya menekuni dunia sufistik. Pada tahun 1871, Abduh bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani yang datang ke Mesir pada tahun itu. Dari Al-Afghani, ia mendapatkan pengetahuan filsafat, ilmu kalam, dan ilmu pasti atau eksak. Meskipun sebelumnya ia telah mendapatkan ilmu-ilmu tersebut di luar Al-Azhar, namun metode yang dipakai oleh Al-Afghani adalah metode yang telah lama dicarinya selama ini, sehingga lebih puas menerima ilmu-ilmu itu dari guru barunya tersebut. Al-Afghani adalah seorang pemikir modern yang juga masih memiliki garis keturunan dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ia adalah seorang ulama yang sangat cerdas dan memecahkan persoalan-persoalan rumit yang dihadapkan kepadanya, seperti solusi yang ia berikan pada saat Mesir mengalami krisis keuangan akibat menumpuknya hutang negara pada kurun waktu tahun 1871 sampai 1879 Masehi. Pada tahun 1878 Masehi, Abduh mendapat tugas mengajar di perguruan tinggi Darul Ulum yang baru saja didirikan, juga menjadi pengajar pada Universitas Al-Azhar. Dia memanfaatkan ini sebagai peluang untuk berbicara dan menulis soal politik dan sosial, khususnya soal pendidikan. Dalam memangku jabatannya itu, dia terus mengadakan perubahan-perubahan yang radikal sesuai dengan cita-citanya, yaitu memasukkan udara baru ke dalam perguruan-perguruan tinggi Islam, menghidupkan Islam dengan metode-metode yang sesuai dengan tuntutan zaman, mengembangkan kesusastraan Arab, serta melenyapkan cara-cara lama yang kolot dan fanatik.
Setelah Abduh diusir dari Mesir karena sikap politiknya yang terlalu keras, tak lama kemudian Abduh diaktifkan kembali oleh Perdana Menteri dan diangkat menjadi editor kepala pada Al-Waqi'i Al-Misriyah, sebuah koran resmi Mesir. Dalam posisi itu, Abduh menjadi sangat berpengaruh dalam membentuk pendapat umum. Pada tahun 1882, bersama Urabi Pasha, Abduh ikut bergabung dalam gerakan politik menentang ketidakadilan negara. Ia kemudian diasingkan lagi ke Beirut dan Prancis. Di Prancis ia bertemu kembali dengan Jamaluddin Al-Afghani dan kemudian menerbitkan majalah Al-Urwatul Wusqa. Lalu ia kembali lagi ke Mesir. Namun karena pemerintah merasa khawatir akan pengaruh Abduh yang semakin diterima masyarakat luas, akhirnya Abduh tidak diperbolehkan mengajar oleh pemerintah Mesir. Ia kemudian bekerja sebagai hakim agama atau yang disebut dengan mufti dan menjadi anggota Majelis Al-A'la Al-Azhar yang berhasil membawa perubahan-perubahan di lembaga pendidikan ketua tersebut. Ia diangkat menjadi mufti sejak tahun 1899 Masehi. Dari uraian tentang pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh di atas, tampak sekali Abduh sangat menonjolkan peran akal dalam memahami masalah-masalah keagamaan. Hal terpenting yang dilakukan Abduh adalah usahanya untuk membebaskan akal dari belenggu taklid yang didasari atau tidak menghambat perkembangan pengetahuan agama. Pesan selanjutnya yaitu mengenai Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal memiliki nama lengkap yaitu Muhammad Iqbal bin Muhammad Nur bin Muhammad Rafiq. Lahir pada tahun 1873 Masehi. Dalam riwayat lain ada yang menyebutkan pada tahun 1877 Masehi di Sialkot, sebuah provinsi di Punjab, India, di dekat Pakistan Selatan. Ayahnya adalah Muhammad Nur, seorang pengikut ajaran tasawuf yang taat. Ayahnya pula yang mengajarkannya membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang paling utama. Di dalamnya diceritakan tentang berbagai hal, mulai dari akidah, akhlak, hukum, kisah umat terdahulu, dan sumber ajaran moral. Muhammad Iqbal memiliki guru, di antara lain ialah Mir Hasan, seorang ulama besar dan guru dalam ilmu sastra Persia dan Arab. Dialah yang pertama kali menempa pelajaran agama ke dalam jiwa Muhammad Iqbal. Sejak itu Muhammad Iqbal gemar mengubah syair-syair dalam bahasa Urdu, dan bakatnya itu semakin berkembang setelah ia tinggal di Delhi, pusat intelektualisme kawasan Pakistan saat itu. Nah, Muhammad Iqbal itu selain dikenal sebagai seorang pembaru gerakan Islam di India dan di Pakistan, ia juga dikenal sebagai seorang penyair yang handal, politikus, reformis, ahli perundang-undangan, serta filsuf. Sudah menikah pada tahun 1895, Iqbal hijrah ke Lahore untuk melanjutkan sekolah tingkat atas. Di sekolah inilah Iqbal pada akhirnya bertemu dengan orientalis Inggris terkenal, Sir Thomas Arnold, yang segera menyadari kecerdasan Iqbal. Kata orientalis itu sendiri secara etimologis itu berarti orang yang melakukan studi ketimuran atau yang membawa paham tersebut. Sedangkan orientalisme adalah paham tentang ketimuran. Dengan kata lain, orientalis juga adalah sebutan untuk ilmuwan barat yang tertarik mendalami kajian keislaman di dunia timur. Sir Thomas mendorong Iqbal untuk melanjutkan studi di Inggris. Akhirnya ia berangkat ke Inggris pada tahun 1905 untuk belajar filsafat dan hukum. Setelah berhasil memperoleh gelar doktor bidang filsafat dari Munich, Jerman, Iqbal kembali ke London, memberi kuliah di musim semi tahun 1908 tentang topik-topik keislaman. Kemudian kembali ke India pada musim panas. Sejak itu ia aktif memberikan kuliah tentang filsafat dan sastra Inggris di India. Ia juga terjun sebagai pengacara, akan tetapi beberapa waktu kemudian ia berhenti mengajar untuk selanjutnya mengkonsentrasikan diri pada bidang hukum. Iqbal muncul memberi respon terhadap kondisi umat Islam, tidak saja dengan menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi Muslim India,
tetapi sekaligus juga menjawab kemunduran yang mayoritas sedang dihadapi oleh komunitas muslim di dunia secara keseluruhan. Pada tahun 1926, ia terpilih sebagai anggota legislatif di Provinsi Punjab dari Partai Persatuan Islam. Bahkan ia pernah melontarkan ide pembagian wilayah India menjadi sebuah negara federal dengan berdasarkan agama, bahasa, dan ras. Dia sangat menginginkan berdirinya negara Pakistan yang berdasarkan Islam dan bebas dari intervensi pemerintahan India. Dan ketika meninggal dunia pada tahun 1938, 5 tahun kemudian, tepatnya tahun 1943, cita-cita itu akhirnya terwujud. Nah, Pakistan menjadi sebuah negara Islam yang berdiri sendiri dan lepas dari pemerintahan India. Dan selanjutnya, pada tanggal 14 Agustus 1947, lahir sebuah negara bernama Pakistan yang merupakan pecahan dari negara India. Iqbal yang telah menyatakan perlunya negara tersendiri bagi komunitas muslim tersebut kemudian dipandang sebagai Bapak Pakistan. Selanjutnya, 3 buah gagasan Iqbal sebagai kontribusinya dalam gerakan pembaharuan Islam modern. Antara lain yang pertama, Pan-Islamisme. Obsesi Iqbal mengenai terbentuknya negara tersendiri bagi komunitas muslim tidaklah bertentangan dengan paham pan-islamisme. Iqbal menyatakan bahwa Islam bukan nasionalisme dan bukan pula imperialisme, melainkan sebuah lembaga bangsa-bangsa yang mengakui adanya batasan-batasan perbedaan rasial, namun itu hanya untuk mempermudah perkenalan belaka dan bukan untuk membatasi cakrawala sosial para anggotanya. Untuk makna daripada paham nasionalisme itu sendiri, yaitu suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi yang ditujukan atas setiap pribadi yang harus diserahkan kepada negara. Sedangkan imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapat kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar, yang tentunya itu sangat bertentangan dengan paham Islam itu sendiri. Yang kedua, a free personal causality. Respon Iqbal terhadap kemandegan dan kejumudan intelektual umat Islam termasuk juga komunitas muslim di India, ia sampaikan melalui pemikiran-pemikirannya, antara lain tentang ego atau kehendak manusia, kebebasan dan keabadiannya. Kemudian yang terakhir, paham dinamisme. Paham inilah yang membuat Iqbal mempunyai kedudukan penting dalam pembaharuan di India. Tetapi Iqbal dengan paham dinamikanya ini tepat dilihat dari sudut keminoritasan komunitas muslim di tengah-tengah komunitas Hindu yang mayoritas. Karena dengan menyuntikkan semangat dinamisasi ke dalam komunitas muslim menyebabkan dapat tampil dengan eksistensi keberadaannya secara penuh. Masuki materi yang terakhir, yaitu mengenai Jamaluddin Al-Afghani. Kita mulai dari riwayat hidupnya. Nama lengkap dari Jamaluddin Al-Afghani adalah Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Lahir di Asadabad pada tahun 1255 Hijriah atau 1838 Masehi. Wafat pada tahun 1315 Hijriah atau tanggal 9 Maret 1897 di Istanbul. Gelar Sayyid menunjukkan bahwa ia berasal dari keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Di samping nama Al-Afghani, ia juga dikenal dengan nama Asabadi. Nama Al-Afghani dinisbahkan kepada negeri kelahirannya. Ia lahir dari keluarga penganut mazhab Hanafi. Tentang tempat kelahirannya terdapat 2 versi. Menurut pengakuannya bahwa ia dilahirkan di Asadabad, dekat Kanar, wilayah Kabul, Afghanistan. Menurut pendapat yang lain bahwa ia lahir di Asadabad, dekat Hamadan, wilayah Persia. Ia berpendapat tidak ada sesuatu dalam ajaran Islam yang tidak sesuai dengan akal atau ilmu pengetahuan, atau dengan kata lain, Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan.
ide-ide pembaharuan dan pemikiran politik Al-Afghani tentang negara dan sistem pemerintahan akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, bentuk negara dan pemerintahan. Menurut Al-Afghani, Islam menghendaki bahwa untuk pemerintahan adalah republik, sebab di dalamnya terdapat kebebasan berpendapat dan kepala negara harus tunduk kepada undang-undang. Pendapat seperti ini tergolong baru dalam sejarah politik Islam, yang selama itu hanya mengenai bentuk khalifah yang mempunyai kekuasaan absolut. Pendapat ini tampak dipengaruhi oleh pemikiran Barat, sebab Barat lebih dahulu mengenal pemerintahan republik, meskipun pemahaman Al-Afghani tentunya tidak lepas dari prinsip-prinsip ajaran Islam yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan kenegaraan. Penafsiran atau pendapat ini lebih maju dibanding Abduh yang menyatakan bahwa Islam tidak menetapkan suatu bentuk pemerintahan tertentu. Ini mengandung makna bahwa apapun untuk bentuk pemerintahan, Abduh menghendaki suatu pemerintahan yang dinamis. Yang kedua, sistem demokrasi. Dalam sistem pemerintahan yang absolut dan otokratis, tidak ada kebebasan berpendapat. Kebebasan hanya dimiliki para raja, kepala negara, untuk bertindak dan tidak diatur oleh undang-undang. Karena itu, Al-Afghani menghendaki agar corak pemerintahan absolut diganti dengan corak pemerintahan demokratis. Kata absolut itu sendiri adalah suatu istilah dalam pemerintahan yang memiliki kekuasaan yang sangat tinggi atau mutlak yang tidak bisa dibatasi dalam hukum. Sedangkan otokratis itu sendiri adalah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin memiliki kendali penuh untuk menentukan kebijakan dan prosedur, memutuskan tujuan apa yang ingin ia capai, dan mengarahkan serta mengawasi semua kegiatan organisasi tanpa partisipasi dari bawahan. Yang ketiga, mengenai pan-islamisme atau solidaritas Islam. Al-Afghani menginginkan adanya persatuan umat Islam, baik yang negaranya sudah merdeka maupun masih dalam jajahan bangsa Barat. Gagasannya ini terkenal dengan sebutan pan-islamisme. Ide besar ini menghendaki terjalinnya kerjasama antara negara-negara Islam. Kerjasama itu menuntut adanya rasa tanggung jawab bersama dari setiap negara terhadap umat Islam di mana saja mereka berada, dan menumbuhkan keinginan hidup bersama dalam suatu komunitas serta mewujudkan kesejahteraan umat Islam. Al-Afghani menekankan solidaritas sesama muslim karena ikatan agama, bukan ikatan etnik atau rasial. Inilah ide orisinil yang merupakan bentuk solidaritas umat yang dikenal dengan pan-islamisme atau al-jami'ah al-islamiyah atau persaudaraan sesama umat muslim sedunia. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila ada tutur kata yang kurang mengenakan di hati atau ada kata-kata yang kurang dimengerti, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.